Memang berapa banyak wanita yang sudah kamu cicipi, Mas, hingga kamu tahu macam-macam rasanya, semprot Naura. Gelek. Sontak Aksa menelan salivanya sendiri dengan kasar. Tak bisa menjawab pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh sang istri. Jika dia jujur sudah meniru berbulu wanita, apa yang akan dilakukan oleh sang istri? Ah, itu hanya masa lalu Yang penting sekarang aku hanya setia sama kamu. Rayu Aksa. Dia melingkarkan lengan kanan dan pinggang sang istri, begitu hangat dan mesra. Jangan merayu aku, Mas. Kalau aku nggak merayu istriku, masa iya aku harus merayu istri orang? Goda Aksa. Mendadak Naura mendelik judes. Tatapan penuh ancaman dia berikan pada sang suami. Coba saja kalau berani. Apa mau aku buat burungmu tak bisa masuk sarang lagi? Ancam Naura. Aduh, kenapa kejam sekali ancaman kamu Aksa merajuk. Dia malah menyandarkan kepalanya pada bahu sang istri. Sebisa mungkin merayu sang istri, karena saat marah Naura bisa menjadi serigala betina yang menyeramkan. Biar kapok. Iya, maafkan aku. Apa yang bisa membuat kamu gak marah lagi sama aku? Aksa meraih tengkuk sang istri dan mengecup bibir tipis nan ranum itu lembut. Tak ada nafsu karena Aksa memang hanya ingin meminta maaf pada sang istri. Kamu harus membantu aku jika begitu, baru aku akan memaafkan kamu, Mas. Naura tersenyum dalam hati. Ini waktunya dia bercerita pada sang suami tentang apa yang kini dia pikirkan. Ia bicara saja, ada apa? Aksa menyelipkan sehelai rambut nakal yang merip di pipi sang istri ke belakang telinga. Naura segera saja mulai bercerita tanpa membuang waktu. Aksa mendengarkan tanpa menyela dan tanpa berkedip. Sesekali dia mengernyitkan dahi kala mendengar hal yang dirasa sangat tidak masuk akal. Jadi begitu, Mas. Naura mengakhiri ceritanya dan dia hanya berharap semoga saja sang suami mau membantunya. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya, menunggu keputusan sang suami. Jadi sebenarnya kamu punya lahan cukup luas di kampung dan saat ini tengah dikuasai oleh tantemu. Aksa menggaruk dagunya dan menatap sang istri. Selama ini dia menyangkal jika Naura hanya gadis miskin yang tak punya keluarga. Nyatanya dia punya warisan miliaran rupiah. Iya, Mas, sejak ayah dan ibuku meninggal, aku diusir oleh Tante Linda. Dan akhirnya aku merantau di kota ini. Ada rasa sesak saat mengingat almarhum orang tua. Belum sempat dia membahagiakan mereka, tapi sudah pergi lebih dulu menghadap Yang Maha Kuasa. Apa kamu menyesal sudah meninggalkan kampungmu? Selidik Aksa. Padahal jika Tante Naura tak mengusirnya, mereka tentu saja tak akan bertemu. Aksa ingin tahu apa jawaban dari mulut sang istri. Awas saja jika dia bilang menyesal, ancam Aksa dalam hati. Enggak, Mas, kenapa aku harus menyesal? Semua ujian ada hikmahnya, Mas. Bukankah dengan kejadian itu aku bisa punya keluarga yang baru? Aku punya mama dan papa lagi, dan yang lebih penting aku bisa bertemu dengan suamiku yang tampan dan kaya. Naura terkekeh geli. Jadi kalau aku nggak kaya kamu nggak mau? Aksa merasa kesal dan dia menatap tajam pada sang istri. Iyalah, Mas, aku nggak munafik, hidup harus realistis, ujar Naura dengan jujur. Dia mengulum senyum saat melihat wajah kesal sang suami. Awas ya, nanti malam aku akan menghukum kamu. Tak akan aku biarkan kamu memejamkan mata sedikit pun. Aksa menyiring licik, membayangkan akan ada adegan mantap-mantap di dalam kamarnya. Tapi Mas harus bantu aku ya. Aku nggak mau harta warisan orang tuaku akan dinikmati oleh Tante Linda. Tanpa sadar Naura memegang lengan sang suami begitu erat dan posesif. Tak masalah, aku akan menyuruh Ferdi mengurusnya. Kamu tunggu saja. Tapi imbalannya kamu harus menyenangkan aku malam ini. Iya, Mas, iya. Tunggu di sini. Aku akan bicarakan dengan Ferdi. Dia bisa cari pengacara paling hebat di negara ini. Aksa mengecup bibir sang istri sekilas. Setelah itu keluar dari ruang kerjanya. Hanya dalam waktu tak kurang dari 1 minggu saja, semua urusan Naura bersama tantenya selesai sudah. Dan harta warisan peninggalan orang tuanya kini bisa kembali jadi miliknya. Naura tak mau menuntut tante dan omnya, asal mereka mau berubah. Dan mulai sekarang mereka yang akan menggarap lahan sawah Naura dengan sistem bagi hasil. Mengenai hutang-hutang sang om, Aksa bahkan sudah melunasinya. Dan Aksa menenangkan bahwa pria itu tidak boleh lagi berjudi. Jika sampai itu terjadi, maka Aksa akan pernah memaafkan dan tak mau tahu apa dia masuk penjara atau tidak. Tante, kami pamit dulu ya. Aku titip rumah dan sawah. Jika ada apa-apa, jangan sungkan telepon aku. Pamit Naura. Dia dan Aksa sudah berada di kampung ini sejak pagi untuk penyerahan sertifikat tanah dan rumah dari tangan rentenir.
Iya Ra, makasih ya sudah mau maafkan tante dan om yang sudah jahat sama kamu. Linda memeluk tubuh sang keponakan penuh rasa haru. Ada rasa malu saat ingat perlakuan buruknya pada Naura. Iya Tan, semua sudah aku lupakan. Yang penting sekarang tante dan om mau berubah. Lebih baik hidup sederhana tapi jujur Tan, daripada mewah tapi hak orang lain. Naura melerai pelukannya dan tersenyum manis. Iya sayang, tante merasa malu sama kamu. Jika orang lain sudah pasti akan menjebloskan tante ke penjara. Tanpa terasa air mata Linda luruh. Maafkan om juga ya Ra, pria parubaya itu menatap sang keponakan dengan penuh penyesalan. Iya om, jalani hidup dengan baik. Kalian adalah orang tua aku di sini. Jika butuh apa-apa jangan sungkan. Suamiku pasti akan membantu. Iya kan mas? Naura menoleh pada Aksa. Iya sayang. Setelah acara berpamitan yang cukup dramatis itu, akhirnya Naura dan Aksa segera kembali ke kota. Keduanya bisa pulang dengan bernapas lega, karena semua masalah bisa diselesaikan dengan baik. Mas, aku mau makan bakso mercon, ujar Naura, tiba-tiba di tengah perjalanan pulang. Saat ini memang sudah masuk waktunya makan malam. Pantas saja jika sang istri merengek minta makan. Bakso mercon, apa di dalam ada merconnya yang? Gimana kalau meledak saat ada di dalam mulut? Aksa yang tengah fokus dengan jalan menoleh sekilas pada penumpang cantik di sebelahnya. CK, ya enggak mas, isinya itu cabai super banyak mas. Ayo mas, aku benar-benar ingin bakso, rengeknya lagi. Iya, kita cari kedai bakso ya. Untung saja Aksa bukan orang kaya yang terlalu memilih soal makanan. Yang penting bersih dan enak. Tak lama mereka melihat ada sebuah kedai bakso cukup besar dan luas. Banyak pembeli juga ternyata di sana. Di papan yang cukup besar tertulis bakso mercon Pak Bani. Mereka jadi penasaran seenak apa baksonya, hingga banyak sekali pembeli. Aksa segera memarkir mobil di bahu jalan tepat di depan kedai bakso itu. Lalu mereka masuk dan memesan 2 porsi bakso mercon paket lengkap. Kebetulan mereka mendapatkan tempat duduk lesehan yang ada di dalam kedai. Duduk berhadapan dan ada meja kecil sebagai pemisah. Aksa menatap lekat-lekat wajah sang istri. Entah kenapa, begitu berbeda. Tapi Aksa tidak tahu apakah itu. Makasih ya mas, ucap Naura setulus hati. Untuk dahi pria tampan itu berkerut. Sudah membuat aku, sudah mau menemani aku ke kampung yang sangat jauh dari kota ini. Naura menatap penuh cinta pada sang suami. Begitu juga dengan Aksa. Keduanya ada saling mengunci pandangan dengan debar jantung yang tak bisa lagi disembunyi. Walau detik ini belum ada kata cinta di bibir Aksa, tapi Naura tahu dan yakin jika pria itu mencintainya. Itu terbukti dari semua perhatian yang selama ini diberikan oleh sang suami. Sama-sama sayang, aku ini suamimu. Tentu sudah menjadi kewajibanku menjaga dan memastikan kamu aman. Jika sampai ada yang terjadi sama kamu, pasti mama tidak akan memaafkan aku. Aksa terkekeh geli. Sejak ada Naura dalam kehidupannya, dia sudah digantikan posisinya oleh Naura. Bahkan mama dan papanya sekarang lebih memprioritaskan Naura. Tapi buat Aksa tidak masalah, toh Naura adalah istrinya. Iya benar mas, pasti mama akan memukul kamu jika ada sesuatu yang terjadi padaku. Naura ikut tertawa kecil. Tak lama pesanan mereka datang dan keduanya segera menyantapnya. Setelah memberikan sambal, kecap manis dan juga saus. Jika Asa hanya memberikan 1 sendok sambal, tapi tidak bagi Naura. Dia justru menambah 5 sendok sambal ke dalam baksonya. Yang, itu nggak apa-apa kamu beri sambal segitu banyaknya. Nanti perut kamu sakit. Aksa menatap ngeri pada mangkuk Naura yang kuahnya sudah berwarna merah. Enggak apa-apa mas, entah mengapa aku pengen makan pedas. Naura menyeruput kuahnya dan mendadak tersedak. Rasa pedas menyeruak hingga ke hidung dan membuatnya pengar. Nah, apa aku bilang yang, jangan banyak ngasih sambal, nanti perut kamu sakit. Geram Aksa, dia menyodorkan es jeruk miliknya pada sang istri. Dengan cepat Naura meminumnya hingga setengah. Setelah itu kembali melanjutkan makannya. Dia masih penasaran dengan rasa baksonya. Rupanya tadi hanya perkenalan saja. Nyatanya sekarang dia sudah menyantapnya. Nggak usah dimakan yang, ganti saja ya. Bujuk Aksa. Nggak mau mas, ini saja. Sayang kalau nggak dimakan. Aksa mengalah dan dia membiarkan sang istri kembali menyantap bakso super pedasnya. Mereka fokus dengan makanan masing-masing.
Keduanya tiba di rumah pada hampir jam 10 malam. Naura tadi sempat minta berhenti di penjual martabak telur dan Aksa tentu saja tak punya keberanian untuk menolaknya. Setelah membersihkan diri bergabung, Aksa bergegas naik ke ranjang. Sementara Naura entah kemana, mungkin tengah menikmati makanan yang tadi dia inginkan. Sebenarnya dia sudah sangat mengantuk dan lelah tapi tidak bisa memejamkan mata jika sang istri belum ada di sisinya. Ceklek, pintu terbuka dan sang istri dengan repotnya membawa piring dan botol minum. Aksa menggelengkan kepalanya. Akhir-akhir ini Naura suka sekali makan. Bahkan saat akan tidur dia juga makan lebih dulu. Belum tidur mas, tanya wanita bergaun tidur warna biru muda itu. Bau mulusnya sangat menggoda mata karena hanya terlindungi tali spaghetti saja. Dia berjalan menuju ke sofa dan tampak menyantap makanan di dalam piringnya. Aku nunggu kamu, jawab Aksa sembari terus mengamati sang istri yang asik makan. Sebentar aku lagi makan martabak, mas nggak mau. Enggak sayang, udah kenyang, tolak Aksa, karena dia memang benar kenyang. Setelah makan bakso dengan porsi jumbo dan 2 gelas es jeruk, tak habis pikir dia dengan sang istri, kenapa seperti tak ada kenyangnya dia makan. Ya sudah, aku habiskan sendiri saja. Mata bulat itu bersinar, seakan senang karena tak ada yang mengganggu makanannya. Tingkahnya seperti anak kecil saja. Hanya butuh waktu beberapa menit saja tanda sudah makanan yang ada di piringnya. Setelah minum air putih, Naura segera menyusul sang suami naik ke atas ranjang. Yang, kamu nggak melakukan ritual sebelum tidur? Tanya Aksa heran. Ritual apa mas? Naura duduk menyandar pada kepala ranjang. Dia tak mau langsung berbaring karena perutnya masih kenyang. Pakai skincare atau apalah itu? Enggak mas, lagi malas. Kenapa? Mas takut aku jadi jelek ya? Naura merengut. Dia salah paham dengan pertanyaan sang suami. Bukan begitu yang, hanya mengingatkan saja. Siapa tahu kamu lupa. Aksa segera menarik tangan sang istri hingga jatuh menimpa dadanya. Dengan lembut merebahkan kepala sang istri di atas lengannya. Aksa menyukai tidur seperti ini. Dia bebas menghirup aroma lembut tubuh sang istri. Bukankah selera mas itu cantik dan seksi? Aku bahkan gak ada salah satunya. Keluh Naura. Dan membuat Aksa bertambah erat mendekapnya. Kecupan manis dan hangat berlabuh di bibir sang istri. Siapa yang gak cantik dan seksi? Kamu bahkan sangat seksi. Apalagi saat gak pakai baju. Si Aksa nakal. Bahkan dengan gini dia menggigit dalam telinga sang istri, membuat sang empu menjerit kecil. Mas, kenapa digigit? Protes Naura dengan manja. Dia mendongak agar bisa menatap wajah tampan yang jarang tersenyum itu. Aku gemas. Bagaimana kalau kita olahraga dulu baru 1 ronde? Aksa mulai mengecup leher dan telinga Naura, membuat Naura berjengkit karena rasa geli dan nikmat yang tiba-tiba muncul. Ah mas, apa mas nggak lelah mas? Menyetir dari kota ke kampungku tadi. Naura menggigit bibirnya untuk meredam hasrat yang tiba-tiba muncul. Sentuhan Aksa tak pernah gagal membuat dia bergelora. Begitu hangat, lembut, dan menuntut. Bukankah lebih melelahkan bergulat di atas ranjang yang? Ayolah, 1 ronde saja. Setelah itu kita tidur. Tanpa menunggu persetujuan, Aksa sudah berada di atas tubuh sang istri. Tatapan matanya bahkan sudah sayu. Ya sudah, terserah kamu mas. Aku milikmu. Naura tersenyum manis. Sejujurnya dia juga sedang menginginkan sentuhan Aksa. Tapi sebagai seorang wanita, tentu saja dia malu jika harus jujur mengakuinya. Aksa memulainya dengan melumat bibir seksi Naura. Menyesatnya penuh cinta. Seakan dia tak ingin berhenti melakukannya. Sembari tangannya yang bebas menurunkan tali spaghetti gaun tidurnya. Kini tubuh sang istri hanya terlindungi oleh bra dan celana dalam warna merah terang. Aku pikir ini semakin besar yang, bisik Aksa ambigu, sembari terus meremas bulatan yang bahkan sekarang tak bisa dia tangkap dengan telapak tangannya. Itu semua karena kamu yang meremasnya mas. Naura mendesah lirih. Oh iya, Aksa terkekeh dia segera saja memulai inti dari permainan. Setelah melepas pakaian tanpa sisa, saat penyatuan terjadi, Naura bahkan mendesah dengan sangat menggoda. Wanita itu memejamkan mata menikmati rasa yang ada. Semua kenikmatan ini membuat dia gila dan kehilangan akal sehatnya.
Aksa memulai mengentak pinggulnya dengan tempo pelan. Tak ingin terlalu cepat melalui perjalanan cinta ini. Aksa ingin menikmati setiap detik dan setiap desah yang keluar dari bibir merah Naura. Lalu dia mulai memacu cepat saat hampir digulung oleh ombak kenikmatan. Aksa terus memacu dan tak lama keduanya melenguh panjang saat sampai di puncak nirwana yang begitu indah dan memabukkan. Makasih sayang, ini sangat sempurna dan indah. Satu kecupan hangat Aksa labuhkan pada kening sang istri dan dia langsung ambruk di sambung tubuhnya. Ada rasa pilu yang kini merebak di dalam hati Naura. Setelah bergulatan hampir di tiap malam, belum pernah Aksa mengucap kata cinta sekalipun. Kadang wanita butuh kata-kata manis untuk menenangkan dan membuat yakin bahwa dia begitu diinginkan. Sama-sama mas, lirih Naura. Tak ada gairah lagi, lalu apa sebenarnya yang ia rasakan oleh Aksa? Mengapa susah sekali mengucap kata sederhana itu? Naura hanya ingin mendengar kata cinta dari bibir sang suami. Aksa yang memejamkan matanya, sontak membuka mata. Dia menoleh pada sang istri yang tengah tertegun. Ada apa sayang? Usik pria itu. Bagaimana bisa setelah melewati percintaan panas, kini wajah sang wanita mendadak muram. Nggak ada mas. Naura menghela nafas panjang, lalu beranjak bangun dan masuk ke kamar mandi. Bahkan dia berjalan tanpa memakai apa-apa untuk menutupi tubuh indahnya. Aksa hanya melongo saja melihat itu semua. Tingkah aneh sang istri seharian ini membuat dia bingung. Pria itu duduk di tepi ranjang dan memijat pelipisnya yang tiba-tiba berdenyut. Tak ada pembicaraan lagi pada keduanya. Bahkan Naura langsung saja tidur begitu selesai dari kamar mandi. Keesokan paginya, Aksa baru saja keluar dari kamar mandi saat melihat sang istri yang masih betah bergulung di bawah selimut. Tak biasanya seperti itu. Biasanya Naura akan bangun lebih dulu dan dia akan menyiapkan semua kebutuhan sang suami. Yang, kamu nggak bangun. Aksa mendekati sang istri dan duduk di tepi ranjang, mengusap wajah cantik alami itu dengan lembut. Kamu nggak bangun. Ini sudah siang loh. Mana sarapan buat aku? Aksa terkekeh. Naura membuka mata dan tiba-tiba saja rasa mual menyerang perutnya. Dan dia segera turun dari ranjang kemudian berlari masuk ke kamar mandi. Aksa yang tadinya hanya diam dan melongo, kini seperti tersadar dan ikut berlari dengan panik.